Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro. Masuk dalam pembahasan biaya produksi tidak dapat dipisahkan dari proses produksi sebab biaya produksi merupakan masukan atau input dikalikan dengan harganya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ongkos produksi adalah semua pengeluaran atau semua beban yang harus ditanggung oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu jenis barang atau jasa yang siap untuk dipakai oleh konsumen. Dalam teori produksi dikenal adanya periode produksi jangka pendek dan jangka panjang. Maka dalam teori biaya produksi juga mengenal biaya produksi jangka pendek dan biaya produksi jangka panjang. Adapun biaya produksi jangka pendek meliputi biaya tetap atau fixed cost dan biaya berubah atau variable cost. Biaya produksi jangka pendek meliputi tadi fixed cost yang dipahami sebagai biaya tetap yang meskipun ada perubahan dalam unit produksi, banyaknya unit produksi, biaya tetap itu tetap saja merupakan biaya yang harus dibayar tanpa melihat banyaknya kuantiti produksi. Sementara biaya berubah akan berubah sesuai dengan banyaknya atau kuantiti produksi yang ditetapkan atau yang sudah dijalankan. Biaya tetap atau fixed cost merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan sejumlah input atau sejumlah output tertentu yang mana biaya tersebut besarnya tetap tidak tergantung dari output yang dihasilkan. Adapun dalam dalam produksi jangka panjang, semua biaya adalah biaya berubah atau variable cost. Misalkan ketika biaya sewa pabrik adalah merupakan fixed cost, tetapi dalam jangka panjang dikarenakan adanya penambahan waktu, penambahan jumlah unit produksi yang membutuhkan tempat yang lebih banyak, otomatis menjadi variable cost. Biaya berubah adalah biaya yang besarnya berubah-ubah tergantung dari sedikit banyaknya jumlah output yang dihasilkan. Selanjutnya biaya produksi dalam jangka pendek. Di antaranya ada biaya tetap dan biaya variabel. Kalau dalam jangka pendek ada faktor produksi tetap dan faktor produksi berubah, maka dengan sendirinya biaya produksi yang ditimbulkan oleh proses produksi juga menyangkut adanya biaya tetap dan biaya variabel. Yang dimaksud dengan biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak tergantung dari banyak sedikitnya jumlah output. Bahkan bila untuk sementara produksi dihentikan, biaya tetap ini tetap harus dikeluarkan dalam jumlah yang sama. Yang termasuk dalam biaya tetap di sini misalkan gaji bagian administrasi, penyusutan mesin, penyusutan gedung, dan peralatan lainnya, sewa tanah, sewa kantor, dan sewa gudang. Dalam jangka panjang, biaya tetap ini akan mengalami perubahan. Selanjutnya yang kedua ada biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya yang besarnya berubah-ubah tergantung dari banyak sedikitnya output yang dihasilkan. Semakin besar jumlah output, semakin besar pula biaya variabel yang harus dikeluarkan. Yang termasuk dalam biaya variabel adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, bahan bakar, listrik, dan lain sebagainya. Biaya tetap dan biaya variabel ini jika dijumlahkan hasilnya merupakan biaya total atau total cost. Jika digambarkan dalam kurva maka pola biaya tetap total atau TFC juga biaya variabel total atau TVC dan total biaya total atau TC dapat dilihat dalam kurva sebagai berikut. Kita lihat untuk biaya tetap, karena biaya dikeluarkan berapapun kuantiti produksi yang ada, sehingga membentuk garis lurus horizontal. Biaya tetap total
biaya tetap total atau TFC dilukiskan sebagai garis lurus horizontal sejajar dengan sumber kuantitas. Hal ini menunjukkan bahwa berapapun jumlah output yang dihasilkan, besarnya biaya tetap total tidak berubah sebesar. Selanjutnya biaya variabel total TVC ya. Biaya variabel total merupakan biaya yang besar kecilnya mengikuti banyak sedikitnya output yang dihasilkan. Gambar yang menunjukkan bahwa kurva biaya variabel total terus-menerus menaik akan dilihat dari kurva yang digambarkan. Jadi semakin banyak output yang dihasilkan, maka biaya variabel akan semakin tinggi. Misalnya dalam pengeluaran untuk pembelian bahan baku. Semakin banyak barang yang dihasilkan, maka semakin besar pula pengeluaran untuk pembelian bahan baku. Namun demikian, laju peningkatan biaya tersebut berbeda-beda atau tidak konstan, sesuai dengan kebutuhan dan sesuai jumlah penetapan target produksi itu sendiri. Laju peningkatan mula-mula dari titik asal adalah menurun hingga titik A. Pada titik A ini tidak terjadi peningkatan sama sekali. Kemudian sesudah titik A, laju kenaikannya terus-menerus naik. Kita lihat dalam total biaya total variabel atau biaya variabel total. Jika antara biaya tetap dan biaya variabel dijumlahkan, maka hasilnya disebut biaya total. Jadi TC sama dengan TFC plus TVC, di mana total cost berada pada jarak vertikal di semua titik antara biaya tetap total dan biaya berubah. Kita lihat garis kuning menunjukkan biaya total fixed cost yang biaya tetap. Sementara garis merah menunjukkan biaya total variabel. Jadi total cost digambarkan pada garis atau kurva yang berwarna hitam. Biaya rata-rata, besarnya biaya tetap persatuan produk, di mana untuk mengetahuinya disimbolkan sebagai AFC atau biaya tetap rata-rata, merupakan pembagian dari total fixed cost atau biaya tetap total dibagi jumlah output. Kita lihat analisis biaya produksi jangka pendek ya, di mana di dalamnya terdapat biaya rata-rata. Yang pertama average fixed cost ya, rata-rata biaya tetap yang merupakan pembagian dari TFC per dibagi Q. Lalu average variable cost merupakan pembagian dari total variable cost dibagi quantity. Dan yang terakhir average cost atau AC merupakan penjumlahan dari AFC plus AVC. Adapun biaya marginal atau marginal cost ini didapat dari perubahan atau delta total cost dibagi delta quantity. Garis merah pada kurva berikut ini menunjukkan besarnya atau perubahan dari average fixed cost, yaitu biaya tetap rata-rata. Biaya variabel rata-rata menggambarkan besarnya biaya variabel persatuan produk. Biaya variabel rata-rata dapat dihitung dengan rumus AVC sama dengan total fixed cost dibagi quantity. Kita lihat gambar rata-rata variabel cost ya, yang ditunjukkan pada garis berwarna biru. Pada gambar AVC dapat dilihat perilaku biaya variabel rata-rata, yaitu menurun dengan cepat pada kuantitas produksi dan kemudian laju penurunnya semakin lambat sampai pada kuantitas produksi tertentu. Bila kuantitas produksi diperluas lagi, maka kurva AVC akan naik lagi dengan laju kenaikan yang semakin cepat. Biaya variabel rata-rata menggambarkan besarnya biaya variabel persatuan produk. Biaya rata-rata menggambarkan besarnya biaya persatuan produk, di mana besarnya biaya rata-rata persatuan produk dapat dihitung dengan rumus ATC atau average total cost merupakan pembagian dari total biaya dibagi jumlah output.
Kita lihat gambar ATC, di mana di sini average total cost merupakan penjumlahan antara average fixed cost dan average variable cost. Di sini ditunjukkan dalam garis berwarna hijau ya, AC. Biaya total rata-rata mempunyai perilaku yang sama dengan biaya variabel rata-rata, yaitu menurun dengan cepat pada kuantitas produksi rendah dan kemudian laju penurunannya semakin lambat sampai pada kuantitas produksi tertentu. Bila kuantitas produksi diperluas lagi, maka kurva ATC atau AC akan naik lagi dengan laju kenaikan yang semakin cepat. Penurunan biaya rata-rata di atas disebabkan karena kenaikan produktivitas yang terjadi pada kuantitas produksi yang masih rendah. Semakin luas kuantitas produksi, semakin menurun produktivitas faktor produksinya, sehingga laju penurunan biaya rata-rata pun menjadi lambat. Apabila produksi terus ditingkatkan dengan menggunakan skala pabrik yang sama, penurunan biaya rata-rata akan terhenti dan selanjutnya justru akan naik dengan laju kenaikan semakin cepat. Jadi pada saat hukum kenaikan tambahan atau law of increasing returns berlaku, produktivitas naik sedangkan biaya rata-rata menurun. Dan biaya rata-rata akan naik pada saat produktivitas faktor produksi menurun, yaitu pada saat berlakunya hukum penurunan tambahan produksi. Jadi pada saat hukum kenaikan tambahan produksi atau law of increasing returns berlaku, produktivitas naik, sedangkan biaya rata-rata menurun, dan biaya rata-rata akan naik pada saat produktivitas faktor produksi menurun, yaitu pada saat berlakunya hukum penurunan tambahan produksi. Dengan demikian, ada perilaku yang berkebalikan antara perilaku produksi yang dicerminkan pada kurva produksi dengan perilaku biaya produksi yang dicerminkan oleh kurva biaya rata-rata dan biaya variabel rata-rata. Demikian pembahasan tentang biaya produksi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum.